Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Wa sallallahu Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz dan Ustazah SMP Samudra Fuad, yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua siswa yang dirahmati Allah. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita diberikan karunia untuk bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka penerimaan laporan capaian kompetensi peserta didik atau LCKPD PTS 1 yang juga merupakan sarana konsultasi, pekan konsultasi pada pekan tiap 2 pekan ya. Dan pada kesempatan yang baik ini sekolah ingin menyampaikan sebuah program yang kita bahas, kita rancang dalam rangka untuk mengoptimalkan pembinaan peserta didik di SMP Samudra Fuad ya. Seperti kita ketahui bahwa saat ini dalam masa pandemi Covid, sekolah diharuskan untuk melaksanakan program pembelajaran secara daring atau dalam jaringan, atau bisa juga melalui luring atau luar jaringan, tetapi tidak diperkenankan juga untuk tetap berada di sekolah. Nah, oleh sebab itu sangat penting untuk mengoptimalkan peran Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa, yaitu dalam program yang kita launching pada hari ini akan dievaluasi selama 3 bulan ke depan. Program yang dimaksud adalah program edukasi dan apresiasi atau kita sebut Pre2 orang tua sebagai guru pendukung. Program edukasi dan apresiasi orang tua sebagai guru pendukung dalam kegiatan pembelajaran masa pandemi Covid. Program Pre2 atau program edukasi dan apresiasi untuk orang tua sebagai guru pendukung adalah program yang bertujuan untuk menjalankan strategi sekolah Islam terpadu, yaitu dalam kerangka untuk memantapkan pembinaan anak-anak kita. Kalau di sekolah, kalau kami di strategi sekolah itu ada Madrasati Jannati, sekolahku sebagai surgaku. Tentu kita lengkapi dengan Baiti Jannati sesuai sunnah Rasulullah, Baiti Jannati keluarga atau rumahku surgaku. Jadi menciptakan lingkungan keluarga, lingkungan rumah yang menjadi jannah, menjadi surga. Dan peran Madrasati Jannati, peran Baiti Jannati, konsep Baiti Jannati akan lebih dioptimalkan pada peran-peran yang ada di sini ya. Nah, sekolah juga akan berperan dalam kegiatan pembelajaran selama masa pandemi ini. Hanya persentasenya tentu akan lebih banyak di rumah ya, karena posisi pembelajaran menggunakan sistem daring. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, program Pre2 ini insya Allah akan dilaksanakan 3 bulan mendatang ya. Aplikasi dari program Pre2 ini yang pertama sesuai namanya ada program edukasi. Saat ini kita melaksanakan program edukasi berupa sosialisasi program ini, dan nanti dari slide yang kita kirimkan ke Bapak Ibu orang tua siswa bisa dilihat ya, apa makna, apa tujuan dari program Pre2 ini ya. Kemudian ya, sarana Pre2 ini juga bisa digunakan meningkatkan prestasi belajar siswa, kemudian juga bisa meningkatkan komunikasi antara anak dan orang tua di rumah, juga nanti orang tua dan sekolah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan penelitian yang pernah dilaksanakan oleh Epstein pada tahun 1995, bahwa peran orang tua, keterlibatan orang tua dalam aktivitas pendidikan anak sangat penting ya. Apa saja itu? Ada 5 yang menurut Epstein yang keterlibatan orang tua secara nyata ya. Yang pertama adalah pengasuhan anak, ya jelas sekali ya, pengasuhan anak itu merupakan bagian dari keterlibatan orang tua yang utama. Kemudian komunikasi dengan anak,
Kemudian yang ketiga adalah menemani anak belajar di rumah. Ini salah satu yang kita lakukan ya selama pandemi COVID ini. Bapak Ibu menemani anak-anak belajar di rumah, termasuk kami walaupun guru yang WFO, work from office, juga anak-anak kita harus tetap kita dampingi juga ya. Jadi ini karena tugas kita sebagai orang tua. Yang keempat adalah terlibat dalam kegiatan sekolah kita yang juga menerapkan itu walaupun dalam bentuk pertemuan setiap 2 pekan. Bapak Ibu orang tua kita hadirkan di sekolah untuk melaksanakan konsultasi, nama programnya konsultasi, walaupun tidak hanya konsultasi sebetulnya, termasuk informasi-informasi tentang sekolah, termasuk pemberian tugas, mutabaah dan lain-lain. Yang kelima, aktivitas nyata menurut Epstein yang dilakukan oleh orang tua adalah membantu anak dalam membuat keputusan terkait masalah akademik. Jadi inilah peran orang tua yang menurut Epstein perlu kita optimalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa manfaat untuk kegiatan PRI 2 yang kita programkan ini adalah ada 4 ya, untuk manfaat kegiatan PRI 2 yang kita canangkan pada hari ini dan 3 bulan ke depan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa selama proses belajar daring. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan motivasi belajar siswa dengan adanya dukungan orang tua. Nah, yang ketiga adalah untuk meningkatkan kedekatan atau intimasi antara anak dan orang tua dengan adanya komunikasi intensif ya antara bapak dan ibu dengan anak-anak di rumah ya. Yang keempat adalah untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan wawasan kepada anak selama proses belajar daring. Ini manfaat kegiatan PRI 2 yang kita susun ya, insya Allah nanti akan kita laksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saja yang dilakukan atau bentuk apa saja yang dilakukan dalam program PRI 2 ini? Ada kurang lebih 4 hal ya yang akan kita laksanakan bersama-sama ya. Yang pertama adalah orang tua kami harapkan untuk aktif dalam komunikasi dengan wali kelas selama proses belajar daring ya, mungkin ini sudah kita laksanakan dan akan kita optimalkan ya dalam pelaksanaan PRI 2 ini. Kemudian yang kedua, membimbing anak ya, dalam membangun kemandirian dalam segi ibadah dan belajar ya. Jadi ada 2 konsep ya, ibadah yang utama, kemudian belajar ya. Ini kedua-duanya harus ada bimbingan dari Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah mendukung dan membimbing anak dalam konsistensi waktu pengumpulan tugas dan pengerjaannya. Terkadang anak-anak kurang konsisten dalam melaksanakan jadwal ya, termasuk pengumpulan tugas, dan oleh sebab itu memang perlu ada bimbingan oleh orang tua dalam hal ini. Kemudian yang terakhir adalah mengawasi dan turut terlibat dalam proses belajar anak di rumah, mengawasi dan turut terlibat dalam proses belajar di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu adalah paparan dari kami. Langkah pertama, sosialisasi kegiatan PRI 2 yang kita laksanakan insya Allah ya. Nama programnya sekali lagi PRI 2 atau program edukasi dan apresiasi. Masa edukasi ini akan kita laksanakan di beberapa hari ke depan ya. Yang pertama mungkin ini langkah sosialisasi. Yang selanjutnya adalah langkah pembelajaran yang lain ya, termasuk nanti akan kita kirimkan Google Form ya, pertanyaan-pertanyaan pada Bapak Ibu dalam bentuk kuesioner tertutup ya, itu menjadi bagian dari program edukasi kami. Dan selanjutnya proses pendampingan, pembinaan kita bersama untuk anak-anak kita selama 3 bulan kedua, dan akhirnya nanti kita akan melaksanakan apresiasi untuk kegiatan PRI 2 ini. Di PAS atau penilaian akhir semester besok tentu akan kita evaluasi kegiatan PAS ini. Demikian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.